Perkenalkan, nama saya Kevin Pramudia, NRP 1972053. Di sini saya adalah anggota dari tugas besar grafika komputer bersama Joseph Setiawan, NRP 1972007. Dalam tugas ini kita akan membuat seperti pemandangan Minecraft yang kita sudah bagi tugas. Saya di sini terbagi tugas membuat struktur rumah, pohon, dan pencahayaan. Yang pertama, saya sudah berhasil mengimport objek rumah dari Sketchfab. Lalu di sini saya juga berhasil mengimport objek creeper dan juga api unggun yang berdasarkan animasi bergerak menggunakan Blender. Kemudian di sini ada pohon, dua pohon yang sudah saya import juga, dan saya atur posisinya di sini. Pohon ini, pohon pertama dan pohon kedua. Kemudian juga saya berhasil implementasikan animasi fog, bukan animasi, display fog atau kabut agar tampilannya lebih smooth. Kemudian di sini ada objek struktur rumah kedua. Lalu di sini ada animasi juga objek ghost dan juga villager yang menggunakan Blender keyframing. Ini adalah objek keyframing yang saya sudah berhasil lakukan dan diimport lalu dimasukkan kepada project 3GS. Dan yang ini adalah struktur rumah ketiga. Lalu di sini juga saya sudah menambahkan background soundtrack. Lalu setelah di play akan mengeluarkan suara. Dan inilah hasil progres yang saya berhasil lakukan dalam tugas besar ini. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sulaiman dan teman-teman. Hari ini saya Joseph Setiawan Hardadi dengan NRP 1972007 ingin melanjutkan presentasi dari Kevin Pramudia. Jadi sebelumnya Kevin Pramudia telah melakukan tugas-tugas seperti mencoba ekspor aset-aset, mencoba mengedit aset, mencoba mengimplementasikannya juga dan menambahkan musik-musik dan lain sebagainya. Di bagian saya ingin fokus pada fisiknya, salah satu yang lumayan makan waktu itu fisik. Jadi untuk fisik saya pakai Rapier.js, salah satu library dari sekian banyak library JavaScript untuk tiga dimensi seperti ini. Lalu untuk Rapier.js sendiri digunakan untuk fisik landasannya biar kita bisa mendarat, sama fisik dari karakternya juga, fisik dynamic yang dapat dipindahkan, yang bisa digerakkan dengan translasi dan lain sebagainya. Kalau yang ini hasil percobaan kemarin, tapi karena saya belum berhasil, jadi saya memutuskan untuk memakai dynamic dulu supaya collisionnya enak. Karena kalau kinematik dalam Rapier tidak langsung melakukan collision. Kalau dynamic dan rigid baru. Jadi untuk fungsi membuat blok-bloknya, jadi ini untuk panjangnya, panjang X kemana, panjang Y berapa, panjang Z berapa, panjang X berapa. Lalu ada dikasih option warna dan is wireframe juga. Lalu untuk ini codingannya Kevin Pramudia saya kumpulkan dalam satu fungsi. Ada beberapa yang saya ambil. Meskipun kalau untuk yang hal-hal umum seperti konstannya 3JS saya taruh di atas. Ini untuk terrain yang dari Max Parata Voxel Mountain. Sumbernya Max Parata Voxel Mountain. Kita upload, kita load dengan MTL, format MTL dan objek. Jadi dia ada dua file. Lalu setelah itu, ini semacam fungsi saja yang akan dipanggil di sini. Lalu list ini adalah semacam urutan, semacam nomoran ID. Jadi kalau dia mulai dari 0 sampai 9, kita pakai beberapa yang tidak begitu aneh tirainya. Lalu seperti ini nantinya.
Lalu ini untuk pengecekan kontrolnya. Nanti handle key down dan handle key up ini adalah akan ditambahkan di at event listener. Kalau hand key up berarti dilepas, kalau hand key down berarti tidak ditahan. Kalau terus selanjutnya ini pembuatan karakter. Karakternya beranimasi, tapi animasinya kita ambil dari Maximo, dari Mixamo, sorry, Mixamo. Nah, Mixamo ini salah satu tempat animasi yang lumayan sering digunakan ya. Lalu ini ada yang Remy-nya doang. Ini Remy itu nama karakternya, nama karakter dari sananya. Kalau gini doang posisinya T, dia akan melakukan T-pose. Tapi kalau sudah ditambahkan animasi seperti ini, dia akan melakukan animasi-animasi ini. Dan animasi ini terlepas dari Remy ini. Jadi bisa kita gunakan lagi nanti. Lalu untuk percontohannya kita coba load dokumen lain. Dokumennya di sini. Sedikit ada musik harusnya nanti. Berikut ini adalah contoh dari pekerjaan kami. Bisa dilihat di sana. Kalau bisa dilihat di sini karakternya sudah bisa jalan. Gerakannya W untuk ke depan, A untuk ke samping kiri, D ke kanan, dan S ke belakang. Tentu berubah sesuai kamera. Nah, terus kita bisa lihat di sebelah kanan ada dua rumah dan satu monster besar. Lalu yang tadi saya lakukan adalah lari. Saya memang cepatin larinya supaya kita bisa kemana-mana lebih jelas. Terus kita dapat melihat ini ada api unggun. Dapat dilihat ada creeper juga. Lalu di sini ada rumah lagi yang sama dengan di sebelah. Lalu ini monsternya. Lalu kalau kita lihat di sana ada rumah yang isinya seperti barang-barang starter biasa di Minecraft. Oh, maaf ini orbit campnya. Oh, seperti ini kelihatannya. Ini sisinya. Lalu itu juga ada rumah. Ada rumah, ada penduduknya. Kita bisa lihat-lihat. Dan ya lompatnya rada tinggi supaya eksplorasinya lebih bebas. Di sini bisa lihat-lihat juga. Ya, demikian. Jadi untuk kedepannya mungkin ya dapat lebih diatur mungkin scaling karakternya atau scaling dari mereka, dari orang-orangnya, dari world-worldnya juga. Di sini juga kita sudah tambahkan fog. Lihat di depannya sedikit memutih. Dan sudah ditambahkan orbit kamera yang maksimal distance-nya tidak bisa jauh-jauh. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.